Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina, kelas 10 MI 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan. Fisika. Ya, dunia kita diatur oleh fisika. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta. Pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit. Sepeda yang bisa terus melaju seimbang, semuanya diatur oleh fisika. Ya, bisa segitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia, alam semesta kita bekerja, mulai dari materi kecil, dari alam semesta hingga objek super raksasa seperti galaksi, mencoba menelusuri awal lahirnya semesta ini hingga memprediksi akhir dari semuanya. Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari di saat bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Dengan jejak-jejak yang ada, kita menelusuri kenapa suatu fenomena bisa terjadi. Begitulah cara Newton menemukan bahwa dunia ini diatur oleh kekuatan hebat tak terlihat, bernama gravitasi. Alam semesta memang sudah begini apa adanya. Dari awal hanya kitalah yang perlu menemukan peraturan-peraturannya dengan terus mengikuti jejak-jejak yang ada seperti halnya Newton. Dengan semakin banyaknya peraturan alam semesta yang kita temui, makin banyak teknologi yang bisa diciptakan buat hidup kita. Apa yang kalian bayangin ketika mendengar sihir? Tapi percaya nggak percaya lewat fisika, sebenarnya sihir beneran itu bisa diciptain. Seperti wifi, GPS, atau telepon. Itu nggak kelihatan. Tapi hal yang nggak kelihatan ini bisa bikin kita ngomong sama orang dari bagian dunia lain tanpa ada sambungan apa-apa. Begitu halnya yang ratusan manusia yang bisa terbang ke burung, kereta kuda yang bisa jalan tanpa kuda, sebuah benda yang bisa bicara. Dan ternyata menakjubkan adalah itu hanyalah bagaimana alam semesta bekerja. Lewat para detektif hebat dan senjata yang bernama fisika, kita berhasil menemukannya. Ya, fisika itu sangat luas. Mari kita mulai dari fisika klasik dengan tokoh pencetusnya Isaac Newton. Ini merupakan cabang fisika yang sangat berguna di keseharian kita. Lewat cabang-cabang ini, dunia ibarat mesin yang sudah kita ketahui rahasianya. Segala hal di dunia ini bisa kita prediksi lewat fisika. Sampai tahun 1900-an, inilah batas sebagaimana kita memandang alam semesta. Tapi lalu hal misterius terjadi. Planet Merkurius mengitari matahari lebih cepat daripada yang seharusnya. Begitupun banyak hal-hal aneh yang terjadi di skala saat kecil. Para fisikawan menduga ada jejak yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana. Sesuatu yang bahkan yang tidak bisa dijelasin oleh fisika klasik. Para detektif fisikawan pun mencoba menelusuri jejak ini. Dan benar saja mereka menemukan dua wilayah baru fisika yang belum terjaman dan superkill. Relativitas dan fisika kuantum. Relativitas ditemukan oleh sang jenius Albert Einstein. Teorinya ini begitu mengguncang dunia dan mengubah pemahaman apapun yang pernah kita ketahui tentang alam semesta. Jadi, Einstein menemukan bahwa dunia kita ini bukanlah objek yang saling tarik-menarik,
melainkan dunia kita ini ternyata bentuknya adalah seperti kain. Bayangin ruang kosong itu adalah kain ini. Kalau kita taruh objek yang berat, maka kain kita akan tertekan dan jadi bengkok. Lalu, karena bengkok, objek lain di sekitarnya akan jatuh tertarik dan menciptakan efek gravitasi. Kedengaran gak masuk akal, itu baru permukaannya. Ternyata kain dunia kita ini terikat juga dengan waktu. Semakin kain atau ruang kita dibengkokkan, maka waktu akan berjalan lebih lambat di daerah sana. Untuk simpelnya, coba bayangin kalian lagi naik pesawat canggih, terus melewati ruang yang super bengkok. Kalian akan ngalamin waktu lebih lambat daripada lewat ruang yang lurus. Intinya, waktu itu bahkan bisa ternyata dibengkokkan dan dimanipulasi. Kreativitas inilah yang berhasil memecahkan misteri permasalahan orbit Merkurius yang aneh, sampai memungkinkan kita punya GPS yang super akurat. Tapi, di medan lain banyak para detektif menelusuri kebalikannya. Fisika kuantum menelusuri bagaimana dunia super kecil yang menyusun kita bekerja. Lagi-lagi yang mengejutkan ternyata banyak hal yang tidak masuk akal terjadi di dunia yang super kecil ini. Contohnya, sebuah objek yaitu elektron bisa berada di dua tempat yang bersamaan dan juga bisa punya wujud dua sekaligus. Meskipun kedengarannya kayak film fiksi, tapi layar yang kalian lihat sekarang dan komputer yang merupakan basis peradaban modern bisa lahir karena pengetahuan kita di dunia kuantum. Adapun peranan fisika bagi kehidupan manusia yaitu fisika dalam bidang telekomunikasi, yaitu penggunaan serat optik pada jaringan internet, penggunaan gelombang elektromagnetik pada radio, TV, dan handphone. Peranan fisika dalam bidang transportasi, yaitu pembuatan sayap pesawat terbang menggunakan hukum Bernoulli. Peranan fisika dalam bidang kedokteran, yaitu penggunaan sinar nitrogen untuk diagnosa pasien, tensimeter untuk mengukur tekanan darah. Peranan fisika dalam bidang energi, menggunakan radioaktif sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir, penggunaan panel surya sebagai penghasil listrik, generator penghasil listrik. Peranan fisika dalam bidang kelautan, penggunaan sonar untuk mengukur kedalaman laut, pemanfaatan gelombang suara untuk menarik ikan. Peranan fisika dalam bidang industri, industri pembuatan garam, dan industri pengolahan minyak bumi. Peranan fisika dalam bidang pertanian, pengairan dengan sistem gravitasi, dan memberantas hama pertanian dengan sinar lampu. Fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai sebagai berikut. Buah terjatuh dari pohonnya.
siang dan malam yang selalu kita jalani.
sesuatu yang tersembunyi atau tidak dapat langsung diamati. Contohnya ada teori atom, teori kinetik gas, dan teori relativitas yang dikemukakan Einstein. Produk sains berupa hukum dan teori mungkin direvisi atau ditiadakan berkali-kali. Seperti contoh, filsuf Yunani mengusulkan bahwa benda jatuh karena mereka mencari tempat asal mereka. Semakin besar massa yang dimiliki oleh sebuah benda, semakin besar kecepatan jatuhnya. Pada masa selanjutnya, Galileo menunjukkan bahwa kelajuan benda tidak tergantung massanya, tetapi tergantung waktu tempuhnya. Pernyataan Galileo adalah benar, dan Newton menambahkan alasan mengapa benda jatuh. Newton menyatakan bahwa benda jatuh diakibatkan karena benda dan bumi ditarik oleh suatu gaya. Newton menyatakan bahwa ada suatu gaya tarik-menarik antara benda yang bermassa. Pernyataan yang dikemukakan oleh Galileo dan Newton masih tetap benar. Namun Einstein menambahkan bahwa gaya tarik-menarik antara kedua benda yang bermassa mampu menyebabkan ruang di sekitarnya melengkung. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.